Oke, halo teman-teman semuanya. Di video sebelumnya kita udah bahas terkait dengan perancangan visual novel game. Dan di video kali ini kita akan mulai masuk ke proses pengembangan dari visual novel game menggunakan game engine RenPy. Tapi sebelum itu, kita pastikan dulu di device kita sudah terinstall RenPy dari situs resminya. Dan kalau misalnya sudah terinstall, teman-teman bisa langsung buka aplikasi RenPy-nya. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk membuat proyek baru, teman-teman bisa klik button Create New Project, klik Continue, dan ini bisa diisi dengan judul game yang ingin teman-teman buat. Klik Continue, dan sini ada pilihan resolusi tampilan. Di sini Teteh pakai yang 1920 dikali 1080. Nah, di sini ada skema warna yang bisa digunakan dan ini bisa disesuaikan dengan tema atau judul game-nya teman-teman. Dan ini masih bisa diubah pun ketika teman-teman udah bikin proyeknya gitu. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lihat di tampilan RenPy-nya, di list project ini udah ada judul yang teman-teman masukkan tadi. Nah, untuk membuka proyek ini, teman-teman bisa klik yang launch project. Nah, ini adalah tampilan default dari proyek baru, teman-teman. Jadi, tampilannya masih seperti ini. Nama karakter defaultnya itu Eileen, dan gambarnya pun masih seperti ini. Nah, di sini kita bisa memodifikasi gitu codingannya dan aset-aset yang ada di proyek yang default ini gitu, teman-teman. Nah, di mana nih modifikasinya? Nah, kita bisa klik yang button Open Project ini. Nanti kita akan diarahkan ke Visual Studio Code-nya, teman-teman. Nah, di sini ada file script .rpy. Nah, ini adalah codingan di balik game yang tadi kita lihat, teman-teman. Dan ini tugas kita adalah memodifikasi di codingan ini. Yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan karakter dari cerita yang kita buat. Nah, kalau Teteh bikin di sini, ini cerita Teteh punya dua karakter yang udah berdialog di sini. Itu namanya Rai dan Mia. Jadi Teteh mau mendefinisikan karakter Rai ini dengan huruf R. Dan kita juga bisa mengatur warna namanya, teman-teman. Jadi kan kalau misalnya si karakter itu ngomong tuh ada tulisan namanya kan. Nah, itu bisa kita ganti warnanya, teman-teman. Nah, jadi Teteh mau dia pakai warna biru muda. Selanjutnya, Teteh mau mendefinisikan karakter Mia dengan huruf M. Selain mendefinisikan karakter, kita juga perlu mendefinisikan narator, teman-teman. Narator ini kita pakai huruf N. Nah, ini untuk menampilkan narasi yang tidak ada karakter yang mengucapkan kalimat itu gitu, teman-teman. Jadi kayak gak ada sprite yang muncul nantinya, gak ada gambar karakter yang muncul nantinya gitu. Nah, di sini kita sudah selesai mendefinisikan karakternya. Lalu mungkin di sini kita bisa tuliskan komen untuk menandai bahwa ini adalah branch utama. Nah, jadi kita punya label start yang mana isi dari label ini dijalankan ketika game pertama kali dimainkan gitu, teman-teman. Nah, di ceritanya Teteh yang mau ditampilkan itu adalah opening scene. Nah, di sini ada 4 kalimat narasi yang mau Teteh tampilkan di game ketika pemain pertama kali main.
Itu cara menampilkannya adalah dengan menuliskan atau memanggil narator ini dan mengisinya dengan kalimat yang ada di script. Seperti ini. Nah, ini kan ada scene background room ya. Nah, ini tuh untuk perintah untuk menampilkan background, teman-teman. Misal di scene ini Teteh mau menampilkan background yang namanya opening. Ini. Nanti kita akan bahas ini terkait dengan menyematkan gambar background dan gambar sprite, teman-teman. Untuk sekarang kita akan fokus ke dialog terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan masuk ke scene 1 di cerita Teteh ini terkait dengan perjalanan ke rumah Pak Wira. Oke, misal Teteh mau di sininya backgroundnya itu jalan sawah deh. Berdasarkan skrip yang udah Teteh buat, sini yang mau ditampilkan adalah narasi. Jadi dia karakternya belum ngomong nih. Berarti sama kayak yang tadi di opening. Kita copy paste dari skrip ke codingannya. Oke, nah selanjutnya ini ada Mia nih. Mia dia mengucapkan satu kalimat. Nah, gimana cara menampilkannya? Yang pertama kita panggil M, huruf M yang udah kita definisikan tadi dan isi dengan kalimat yang Mia katakan. Nah, tentu pas kita mau menampilkan Mia sedang berbicara ini, kita kan mau menampilkan sprite atau gambar karakter Mia-nya kan. Nah, kita menggunakan perintah show namanya, teman-teman. Nah, ini kita copy paste. Nah, ketika Mia bicara, lalu Rai bicara, ini akan, kalau kita munculkan gambar karakter Mia, ini akan ketimpa dia sama karakternya Rai. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya hide, perintah hide. Nah, perintah hide ini adalah untuk menyembunyikan atau menghilangkan si sprite atau gambar karakter sebelumnya, teman-teman. Nah, untuk menyematkan gambar background, tentu teman-teman sudah menyiapkan atau mengumpulkan aset. Misal kita mau atur yang background ini, background opening deh, background opening dulu. Saya mau pakai yang ini. Teman-teman copy gambarnya yang mau teman-teman gunakan dan teman-teman buka dokumen di file manager ya, folder di file manager yang folder itu adalah folder gamenya teman-teman. Kalau Teteh di sini pakai nama Renpei Project dan klik folder sesuai dengan nama gamenya teman-teman. Klik folder game dan image. Nah, di folder image ini kita bisa paste gambarnya. Nah, seperti ini. Lalu kita kan namain nama panggilan di sini di scene itu kan scene background opening kan. Nah, di sini kita rename nama gambarnya itu jadi BG opening. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, coba kita lihat di gamenya. Nah, untuk merefresh, teman-teman bisa klik Shift R di keyboard. Nah, oke, untuk gambarnya sudah ada nih, benar, di gamenya. Tapi ada yang nggak sesuai nih. Ketika si gambarnya ini, dia nggak ngepas sama tampilan layarnya ya. Nah, ini apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kita belum menyesuaikan gambar yang kita gunakan sesuai dengan resolusi tampilan yang udah kita pilih tadi di awal. Nah, kalau Teteh kan tadi milih yang 1920 dikali 1080 ya. Nah, ini masih 1280 dikali 730. Nah, pantesan hasilnya jadi kayak gini, karena dia nggak pas nih ukurannya. Nah, gimana solusinya? Kita bisa resize image-nya ke ukuran yang sesuai. Kita save.
dan kita lihat perubahannya. Jarang. Ya, udah sesuai. Gitu. Selanjutnya, nah di sini hilang lagi kan gambarnya. Kenapa? Karena kita di sini masuk ke scene yang satu, perjalanan ke rumah Pak Wira, berarti di sini dipanggil lah background yang jalan sawah. Nah, karena di folder ini belum ada background jalan sawah, wajar, ini nggak ada nih gambarnya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin di video sebelumnya, ada yang namanya sumber source open source gambar background, itu minci material.jp. Nah, Teteh misal mau pakai yang itu, karena hasil downloadnya itu zip, jadi teman-teman jangan lupa untuk di-extract dulu, di-unzip dulu, nah hingga kebuka seperti ini. Nah, misal Teteh mau pakai yang ini untuk background jalan sawahnya, kita copy, paste ke folder. Oke, BG jalan sawah. Ini nggak pakai spasi ya teman-teman. Nah, ini juga nggak pakai spasi, jadi harus sama nih namanya. Nah, kita refresh dulu. Oke, sudah sesuai. Sip. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini tuh transisinya ya antara background yang opening sama yang jalan sawah ini dia kayak langsung gitu. Nah, jadi kayak nggak ada transisinya. Nah, kalau kita tambahin pakai with fade, ini ada transisinya gitu teman-teman. Kita refresh lagi. Nah, jadi kayak ada animasi meredup terus muncul gitu. Nah, itu pakai visual effect namanya with fade teman-teman. Jadi kita tambahin fade di sini. Itu terkait dengan penyematan background. Nah, selanjutnya kita mau menyematkan sprite nih, gambar karakter Mia. Oke, misal teman-teman sudah menyiapkan gambar sprite-nya dengan berbagai macam ekspresi. Ini bisa di-copy, dimasukkan ke folder proyeknya teman-teman. Oke. Nah, di sini misal teman-teman mau memunculkan karakter Mia dengan ekspresi netral satu dengan baju yang ke satu. Jadi teman-teman ketika untuk memudahkan ya, ketika teman-teman bikin dengan berbagai ekspresi, teman-teman bisa rename gambarnya dengan nama ekspresinya apa dengan baju keberapa. Itu akan lebih memudahkan teman-teman gitu. Oke, ini kita copy namanya dan kita paste di sini. Gitu. Oke. Jangan lupa di-save. Nah, kita coba buka di rantainya. Oke, nah kita bisa lihat ini sprite-nya udah muncul. Terus ini ya, warna namanya juga udah sesuai ya, pink. Nah, ini tapi ada yang janggal nih teman-teman. Dia kayak ngambang gini, dia nggak napak ujung. Ini kenapa bisa kayak gini? Karena kalau teman-teman perhatikan, ini kan saya bikinnya di tools syarat.me ya. Nah, ini. Nah, ada watermarknya di sini teman-teman. Jadi kenapa dia nggak napak ya? Karena ada ini gitu, ada space kayak gitu. Nah, harusnya gini ya. Nah, gitu. Nanti Teteh bahas itu terkait dengan shortcutnya. Sekarang Teteh mau coba ganti posisinya dia di kiri deh. Oke. Kita bisa lihat di sini dia ada space juga. Ini juga penyebabnya sama karena dia ada space di sini. Jadi ini gambarnya harusnya kan gini ya, biar dia bisa mentok ke kiri gitu, ke kiri dan ke bawah gitu. Nah, tapi karena kita kalau pakai tools yang syarat.me itu teman-teman, ketika kita download tuh gambarnya dia kotak gini.
gitu. Memang udah defaultnya kotak gini, dan akan memakan waktu yang lama jika teman-teman harus nge-crop gambarnya satu-satu, menyesuaikan biar dia jadi kayak gitu. Nah, Teteh punya shortcutnya, yaitu dengan menambahkan di codingannya itu add position. Jadi kita pakai X align sama dengan min 0,30 dan Y align sama dengan kita pakai 2,4. Tarang. Nah, dia jadi udah mentok ke bawah gini dan kirinya pun pas gitu. Tapi teman-teman masih bisa modifikasi si posisi ini, barangkali mau ditaruh di sini begitu, itu bisa banget, atau tetap mau ditaruh di tengah, itu bisa. Tinggal teman-teman modifikasi ini aja, X align dan Y align-nya gitu, sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing gitu. Nah, karena kita udah punya nih posisinya ini, jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa langsung copy paste aja si add position ini. Misal ini kita raihnya mau pakai yang ini deh, raih yang netral. Nah, kita tinggal copy paste aja nih. Oke, jadi gambarnya udah sesuai begitu. Jadi kita nggak usah nge-positioning lagi. Itu teman-teman untuk penyematan background dan sprite di codingan RenPy. Oh ya teman-teman, selain visual effect yang mid fade ini juga, teman-teman bisa pakai yang namanya pause. Jadi ketika teman-teman mau ngasih jeda dari misalnya narasi ke percakapan karakter, kayak pause 1,0 misal. Nah ini dia nanti pas di gamenya tuh ketika narasinya beres misal, dia tuh agak nge-pause dulu gitu sebentar, katanya kayak gini deh. Nah jadi nggak langsung masuk ke dialognya gitu, itu bisa pakai pause. Oh iya teman-teman juga bisa nambahin label ya di sini. Selain label start, teman-teman bisa nambahin label ketika scene-nya tuh ganti. Misal kayak ini kan opening ya, nah kita mau ganti ke scene 1 di mana ceritanya itu terkait dengan perjalanan ke rumah Pak Wira. Nah ini kita bisa tambahin teman-teman label scene 1 kayak gini. Jadi ini akan lebih rapih gitu. Jadi lebih terkategorisasi gitu si scene-scene-nya gitu. Nah selanjutnya kita akan bahas terkait dengan pelabelan tulis. Tapi sebelumnya kita mau lengkapi dulu atau konversi dulu dari script yang udah ada ke coding. Oke, nah teman-teman, ketika teman-teman ini mau menampilkan sprite karakter, salah satu karakter, teman-teman kan juga perlu menyembunyikannya ketika teman-teman menghadapi karakter lain yang berbicara gitu. Nah jadi ketika ada pergantian karakter, ini teman-teman jangan lupa untuk di hide karakter sebelumnya dan lengkapi juga sesuai dengan nama gambar yang ada di folder proyeknya teman-teman gitu. Kayak ini misal Mia netral 1 baju 1, di sini hide-nya juga dengan nama yang sama gitu. Ini yang Rai juga sama. Nah kayak gini. Jadi ini tuh agar si gambar karakternya tuh gak akan muncul ketika gambar karakter yang lain muncul gitu. Agar karakter sebelumnya itu nggak tertimpa sama karakter yang muncul selanjutnya. Oke, nah sekarang kita akan bahas terkait dengan pelabelan kuis. Nah di sini Teteh punya kuis 1, pilihan 1. Ini ceritanya
kalimat apa yang selanjutnya mau disampaikan sama Rai gitu. Nah ini ada dua pilihan nih Teteh bikinnya. Nah sini kita bikin dulu label kuis 1. Nah habis itu kita klik menu. Nah menu ini adalah untuk memunculkan pilihan teman-teman. Sini kita tulis opsi yang pertama. Nah jangan lupa titik 2. Lalu selanjutnya kita setelah mengklik opsi itu kita mau menampilkan apa nih gitu. Nah misal saya di sini mau menampilkan, kan ini pemainnya kan klik opsi ini nih. Nah Teteh juga mau si karakternya itu menyampaikan lagi kalimat ini gitu. Jadi di sini Teteh mau copy kalimat ini ke sini. Jadi ketika pemainnya ngeklik opsi ini, maka akan tampil karakter Rai yang mengucapkan kalimat itu juga. Itu. Ini yang ada di imajinasi Teteh. Nanti kita lihat hasilnya. Nah setelah itu Teteh mau menampilkan dialog yang disampaikan sama Mia. Makanya jam kuis A di sini. Atau artinya Teteh mau menampilkan jawaban dari si Mia ini setelah pemain ngeklik opsi ini. Jadi nanti kita buat label namanya kuis 1A. Atau tampilan yang akan muncul ketika pemain itu ngeklik opsi yang A begitu. Kayak misal Teteh mau dia itu mengucapkan kalimat yang ini. Oke. Jadi ini artinya ketika pemain ngeklik opsi ini, maka dia akan muncul ini dan memunculkan ini gitu. Atau yang ini teman-teman, ini juga bisa ditaruh di sini. Nah. Jadi ini lebih simple ya. Ketika pemain ngeklik ini, maka jawaban atau tampilan yang munculnya adalah ini, begitu. Isi yang ada di label kuis 1A. Gitu. Ini kan opsinya baru 1 nih. Nah sekarang kita buat opsi yang keduanya. Opsi yang kedua, yang ini kita paste. Oke, titik 2-nya jangan lupa. Nah ketika pemain ngeklik opsi yang B, maka akan jump ke jawaban kuis 1 opsi B. Oke, ini cukup untuk jawaban yang ketika pemain milih opsi yang A. Nah sekarang kita buat ketika pemain milih opsi yang B. Jika B, maka akan tampil Mia mengucapkan kalimat ini. Ketika teman-teman mau menampilkan sprite dengan ekspresi karakter yang sama, teman-teman nggak usah bikin show baru lagi. Jadi langsung aja. Ini kan Mia kan ngucapin kalimat ini. Nah, selanjutnya kan Mia ngomongin ini lagi. Ngomong lagi dengan ekspresi yang masih sama. Dia masih senyum gitu. Jadi langsung gini aja. Dijajarin gini aja. Jadi nggak usah dipisah kayak gini. Kalau dipisah kayak gini tuh case-nya ketika ekspresinya beda atau karakternya yang beda gitu teman-teman. Oke, setelah dia ngejawab kuis 1 dengan opsi B, dia akan dihantarkan atau ditampilkanlah tampilannya ini gitu kan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya jam ke kuis 2. Berarti di sini jam kuis 2. Oke. Kita perlu bikin label kuis 2. Buatlah opsi lagi menu. Nah, ketika pemain memilih opsi yang A, maka akan jump ke kuis 2_A. Jangan lupa titik 2-nya. Nah, ketika pemain klik opsi A, maka akan jump ke
ini ke label quiz2_a gitu. Kalau misalnya pemain milih yang opsi B, maka akan jump ke label quiz2_a. Oke, kita kita mundur dulu. Nah, kita balik lagi ke kuis yang tadi, kuis yang satu. Misal kita mau nggak mau lanjut ke kuis 2, karena kuis 2 itu miliknya si ketika kuis 1 opsi B dipilih gitu. Jadi di sini kita jump ke misal lanjut jalan scene 1. Jadi ketika dia pilih yang ini di kuis 1 yang opsi A, dia akan langsung lanjut ke label yang lanjut jalan. Jadi dia nggak ngelaluin dulu tuh kuis 2 nih, dia nggak ngelewatin ini gitu. Karena kuis 2 ini bisa dilewatin ketika si soal si kuis 1 opsi B ini dipilih gitu teman-teman. Nah ini untuk branching kuisnya, makanya teman-teman sebelum masuk ke codingannya kan bikin dulu branchingnya ya, kuis branchingnya, bikin dulu survivalnya itu biar ke gambar gitu bagian sininya. Ini ketika kuis 1 ditampilkan ada dua opsi A dan B, ketika A dipilih maka akan lanjut ke ini, label yang ini. Oke, ketika kuis 1 opsi B dipilih maka akan jump ke tampilan ini, lalu lanjut ke kuis 2, dan kuis 2 dia punya dua opsi A dan opsi B. Kalau opsi A dia akan menampilkan ini, lalu dia akan lanjut ke scene lanjut jalan, dan ketika dia milih yang opsi B maka dia juga akan tampilannya ini, lalu dia jump ke lanjut jalan scene 1. Nah, ini kan jadi jelas gitu ya teman-teman, setiap opsi itu mengarahkan ke alur yang mana tuh jadi jelas. Nah, selanjutnya kita bikin tabel yang lanjut jalan. Nah, setelah itu lanjut ke scene kedua. Scene 2 ketika mewawancarai Pak Wira. Kita ketik scene 2, scene BG, misal tentang Pak Wira. Narasinya ini. Oke, save. Di save. Sekarang kita lihat hasilnya. Jangan lupa di refresh dulu. Nah, di sini kan ada dua opsi ya teman-teman. Opsi A yang Rainya jawab ini, dan opsi B yang ini. Coba kita tes apakah branchingnya udah sesuai atau belum. Oke, udah sesuai ya. Ketika dia bilang oh, Rainya langsung ajak, ayo buruan sebelum matahari tenggelam. Lanjutlah mereka. Oke, ini berarti branchingnya udah bener. Nah, sekarang yang B. Ini atau ini. Nah, kalau yang ini, oke, udah sesuai. Kalau yang ini, oke, udah sesuai juga. Jadi gitu teman-teman, untuk branching kuisnya. Nah, ini kenapa gambarnya nggak ada? Karena gambarnya belum kita masukkan ke sini ya, background rumah Pak Wiranya. Misal kita pakai yang ini dari minci material.jpg juga teman-teman.
Ini kita misal copy paste di sini. Jadi rumah Fahira. Oke, ini nggak pakai spasi. Kita refresh. Oke, udah muncul. Sip, selesai. Jadi return itu adalah ketika gamenya mau kita selesai. Oke, barangkali sekian untuk video kali ini. Silahkan dipahami, dicoba, dipraktikan di device-nya masing-masing. Semoga lancar. Kalau ada error, jangan panik. Coba dilihat dulu apakah titik 2-nya ketinggalan, apakah tanda kutipnya ketinggalan, apakah ada rename atau nama sprite, nama background yang gak sesuai di file gambar dengan di file codingnya. Coba dilihat lagi, trial and error sampai teman-teman terbiasa mengcoding di game engine Renva ini. Oke, di video selanjutnya masih ada di tahap pengembangan, jadi mohon ditunggu, stay tune. Makasih banyak udah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat.